Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramadita, Ramadan bersama Pinandita. Kali ini kita masih bersama dengan Ustadz Mubarok. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu Mawar. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang syarat sah puasa. Ada 4 syarat sah puasa ini yang saya baca. Yang pertama adalah niat. Yang kedua menahan diri dari makan dan minum secara sengaja. Menahan diri dari jima secara sengaja, dan yang keempat menahan diri dari menyengaja muntah. Kita awali dulu dari niat, Ustaz. Niat untuk berpuasa, terutama di bulan Ramadan ini, kan ada beberapa versi, Ustaz ya. Ada beberapa hal yang biasa dilakukan. Ada yang niatnya itu di awal Ramadan untuk 30 hari. Ada yang niatnya itu setelah sholat tarawih. Ada juga yang niatnya pada saat sahur. Tiga-tiganya ini apakah boleh atau ada yang tidak boleh? Ya, terima kasih. Syarat sah berarti sesuatu ketika dilakukan maka membuat puasa itu menjadi sah secara hukum. Ini niat sangat penting karena diantaranya membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, membedakan antara ibadah wajib dan sunnah, antara membedakan antara ibadah dan yang bukan ibadah. Itu niat. Dan itu dalam semua ibadah yang perintah, bentuk perintah itu wajib niat. Nah, niat itu apa? Niat itu adalah menyengaja suatu perbuatan bersamaan dengan melakukannya. Nah, terkait dengan niat yang ditanyakan Bu Mawar tadi, itu puasa ada puasa wajib seperti ketika datang Ramadan, juga puasa kodok misalnya bagi perempuan yang mengganti memang puasa Ramadan berarti. Nah, misalkan itu, kemudian juga termasuk wajib nazar. Ini sebagai syarat sahnya harus menginapkan niat di malam hari. Nah, pengertian malam itu kapan? Malam itu terhitung mulai dari terbenamnya matahari. Ya, ketika masuk matahari lingkarannya habis di ufuk barat, maka itu masuk malam. Berarti maghrib. Sampai kapan? Sampai munculnya fajar. Lah pokoknya dari salah satu mengambil bagian dari batasan itu, kita mengucapkan niat atau melakukan niat, maka dianggap sah niat itu. Berarti dibaca pada saat sahur itu boleh, ketika sholat taraweh setelah sholat taraweh, apakah harus diucapkan dengan nawaitu begitu atau boleh di dalam hati? Niat itu adalah bagian yang ijtihad, bagian ibadah yang ijtihad. Karena dalil utamanya adalah innamal a'malu binniyat. Sah tidaknya suatu perbuatan tergantung dari niat. Lah kemudian niat itu seperti apa sih? Lah itu bagi mungkin yang semacam Syafi'i, Imam Syafi'i kemudian diikuti, kalau secara mayoritas di Indonesia adalah orang NU. Itu bahwa untuk membantu kita niat di hati, karena niat semuanya di hati. Untuk membantu niat di hati itu bagi Imam Syafi'i dan pengikutnya itu menganggap sunnah lah untuk mengucapkan nawaitu somahodin atau yang lain, pokoknya dilafatkan itu sunnah. Tapi hakikatnya tetap bukan itu yang disebut niat, itu hanya lafat yang membantu untuk kita niat di dalam hati. Niku itu niat. Berarti tetap ketika nawaitu somahodin, segera hati kita menyambut niat ingsun poso Ramadan fardu. Cukup sudah. Hati kita itu. Berarti bersamaan. Pelafalan itu membantu. Hanya cuma membantu. Kalaupun tidak melafatkan tidak apa-apa. Termasuk mungkin saudara kita yang di Muhammadiyah tanpa melafatkan. Betul. Nah itu tidak usah diperdebatkan lah yang semacam itu. Yang penting semuanya pada niat itu. Kalau misalnya pada malam hari itu tidak sempat niat diucapkan, tapi hanya besok puasa gitu kan. Kemudian lupa sampai sahur, lewat sahur, terus besoknya puasa, itu bagaimana Ustadz? Boleh ya? Itu boleh kalau memang dia lupa niat,
lupa niat gini dengan anggapan bahwa ya sudah ini puasa Ramadan seperti itu kan kita sudah lakukannya di hari-hari kemarin kan sudah puasa gitu. Terus habis sholat maghrib ketiduran misalnya sampai pagi lewat sudah. Nah itu bagaimana Ustaz? Itu secara hukum ya, secara hukum dan hukum fikih termasuk mungkin yang kita ikuti secara mayoritas misalnya Imam Syafi'i ya, kalau itu tidak berarti dianggap tidak niat ya, tidak niat ya, maka untuk besoknya ya tidak bisa berpuasa. Walaupun ya itu aturannya tetap harus menjaga untuk tidak makan yang mungkin terlihat banyak orang gitu. Kalau memang lupa niat, tampak puasa tapi sebenarnya tidak puasa karena lupa niat ini. Makanya termasuk kehati-hatian untuk ini di madhab yang salah satu ya tetap kalau di Indonesia itu pokoknya mengikuti salah satu madhab 4 misalnya termasuk di Imam Hanafi itu malah memperkenankan atau malah menganjurkan di puasa pertama itu Bu Mawar, malam puasa pertama malam puasa pertama itu langsung begini, saya niat puasa 30 hari. Nah ini di situ sehingga sebagai kehati-hatian atau jaga-jaga barangkali nanti di puasa yang kapan hari atau puasa yang keberapa kita lupa niat, itu termasuk sah puasanya. Kita tetap bisa puasa meskipun lupa niat di malam itu karena sudah diawali di malam pertama itu. Atau malah ada istilah ulama yang sangat longgar ya, terutama bagi kita orang awam kadang punya pikiran bahwa sejenengnya itu nawa itu sing kok angelmen gitu ya. Pokoknya dia mungkin waktu sahur kate sahur berarti sudah dikatakan niat itu. Bagi orang awam itu dibilangkan seperti itu aja biar mereka tidak kesulitan lah. Wong toh dia ya memang niat puasa kok itu. Iya. Ya, terima kasih Ustadz. Ini untuk menahan diri dari makan minum sengaja, kemudian menahan diri dari jima secara sengaja akan kita bahas di edisi selanjutnya. Yang membatalkan. Ya, terima kasih. Kembali lagi di edisi berikutnya. Tentu saja tetap di program Ramadita, Ramadan bersama Pinandita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.